Assalamualaikum pemirsa, Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu Haji. Makan Padang siang-siang. Oke, cakep. Kenyang Alhamdulillah Putri. Loh, kirain pantun. Tadinya mau pantun, cuman lupa lanjutannya apa. Bisa aja Mbak Nikta Gina ini. Kalau gitu saya kasih pantun deh. Apa? Kalau lapar ya masak mie. Kenapa masak mie? Kalau bingung ya nonton kami. Asik. Semangat sekali Putri hari ini. Semangat, cerah seperti baju kita, semangat kita sangat membara hari ini. Kenapa? Karena hari ini spesial. Apa spesialnya? Ada bintang tamu yang akan kita hadirkan. Ini pasti pada tahu nih harusnya nih. Penyanyi kawakan katanya. Betul, terserah boy. Ku hanya mengingatkan. Asik. Ciri khasnya apa? Kacamata hitam. Betul. Oke. Nah, pasti penasaran kan gimana nanti perbincangan kita dengan ini legend ya. Legend. Putri Siapa yang tidak tahu? Tahu dong. Tahu dong. Tapi nanti ya. kita hadirkan ya selengkapnya. Kita punya informasi pembuka untuk Anda pemirsa. Ini dari sebuah mobil minibus bermuatan jerigen yang diduga berisi BBM terbakar hebat di stasiun pengisian bahan bakar umum Kasimpo di Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kebakaran terjadi saat mobil minibus yang terparkir dan tengah melakukan pengisian BBM tiba-tiba meledak disertai kobaran api. Api dengan cepat membakar seluruh badan mobil. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah 3 unit mobil damkar milik Pemkab Tanah Toraja diterjunkan ke lokasi. Sementara sopir yang diduga mengisi BBM menggunakan jerigen dan tangki rakitan tersebut kabur sesaat setelah kejadian. Sementara itu ada informasi kebakaran lain pemirsa, yaitu kebakaran hebat yang menghanguskan sebuah bangunan yang berlokasi di kawasan pertokoan di Kelurahan Wale, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya, banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merembet ke seluruh bangunan. Warga yang dilanda kepanikan berupaya menyelamatkan barang jualan dibantu puluhan personil TNI dari Batalion Raja Wakaka. 9 unit mobil kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Upaya pemadaman api sempat terkendala lantaran petugas damkar kesulitan menerobos bangunan toko yang dilindungi pagar besi. Setelah berjibaku lebih dari 1 jam, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Ya, masih dari informasi kebakaran pemirsa, 2 unit rumah di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan hangus terbakar pada Sabtu pagi. Kebakaran ini menewaskan 4 korban, anak-anak yang kini tengah diidentifikasi Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kebakaran melalap habis 4 rumah warga di permukiman padat penduduk, Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi. Sekitar 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Setidaknya 30 kepala keluarga terdampak akibat peristiwa kebakaran ini. Diduga kebakaran terjadi disebabkan korsleting listrik dari salah satu bangunan di Jalan Kutilang RW 2. Api cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Usai memadamkan api, petugas langsung mengevakuasi 4 jenazah korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk otopsi. Informasi awal tadi yang terbakar rumah 2 lantai, informasi demikian. Keseluruhan kita kerahkan 20 unit update ya, bahwa korban meninggal itu ada 4 orang, dan sementara sudah dibawa ke rumah sakit.
Dinas Penanggulangan Kebakaran memperkirakan kerugian akibat kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran di pemukiman padat penduduk ini kini ditangani Polsek Tebet, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau langsung lokasi pasca kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Rano Karno tiba di lokasi didampingi oleh Wali Kota Jakarta Selatan, Kepala Dinas Sosial, staf khusus Basnas hingga BPBD. Rano Karno langsung meninjau kondisi korban terdampak di tenda tempat pengungsian yang hanya berjarak 50 meter dari TKP. Sejumlah santunan diberikan Pemprov kepada keluarga terdampak, termasuk korban meninggal dunia. Pemprov Jakarta rencananya akan melakukan bedah rumah usai penyelidikan polisi selesai dilakukan. Pemprov pun siap memfasilitasi jika ada warga yang ingin direlokasi ke rusun terdekat. Keluarga yang mengalami naas, 2 anaknya meninggal, kita berikan santunan. Kemudian keluarga yang anaknya meninggal 1 orang juga kita berikan santunan. Saya tidak ingin menyebut jumlah, tapi artinya itulah maksimal Basnas telah banyak memberikan bantuan kepada kita juga. Nah kemudian saya mendapat informasi bahwa ada rumah terdampak. Insya Allah kita akan bedah rumah. Mudah-mudahan ibu yang meninggalkan tempat itu bisa melanjutkan kehidupan lagi. Tapi tentu saja bedah rumah baru bisa dilakukan apabila memang garis polisi sudah tercabut. Nah, kita ngeri-ngeri sedap ini ngelihat Mbak Ati meluncur kayak gitu ya. Aduh, ini apa nggak serem gitu loh. Saya aja ngebayangin peristiwa, rentetan peristiwa sebelumnya ini aja kayaknya mikir-mikir lagi ya mau naik gunung. Gak usah ke Rinjani deh. Kayaknya ke bukit aja masih Gunung Salak aja udah ngeri. Tapi kita udah hadir nih, Mbak Atik Sibi nih di studio. Sibi apa CB? Sibi apa CB? Kita tanya langsung aja sama yang bersangkutan nih. Selamat sore, Selamat sore Putri dan Sita. Udah Ya. nggak berubah ini Wah, dari dulu sampai sekarang. berubah, ini karena kacamatanya aja. Iya, tapi masih gitu. tetap kayak nggak ada perubahan gitu. Jiwa Awet masih ya, muda. jiwa muda, masih keren. Jiwanya tapi ininya udah nggak muda lagi, physically. Masa sih Mbak? Itu buktinya masih naik Rinjani gitu loh. Ya itu beruntung aja menurut saya. Kenapa? Berani di tengah rentetan peristiwa yang belakangan ini kan Itu cukup ya, serem yang gitu ya. banyak eksiden WNA akhir-akhir Brazil, ini. Ya. salah satunya yang sampai hilang nyawa gitu. Kenapa sih Mbak? Kenapa tetap nekat ke situ Iya, gitu? milih Rinjani. Ya karena itu memang sudah aku rencanakan dari 4 bulan yang lalu, dari mulai Februari. Jadi ya itu kejadian kan baru bulan Juni ya, Mei, Juni sampai sekarang baru-baru kemarin juga. Tapi semakin begitu justru semakin aku tambah mau ke sana. Penasaran gitu. ya? Saya tuh sebenarnya aslinya seneng sesuatu yang Menantang. challenge gitu. Apa aja termasuk misalnya pelajaran sekolah kayak gitu-gitu aku seneng sedikit agak sulit gitu kayak gitu. Jadi ya seneng aja seperti kalau aku berhasil itu seperti ada ada kepuasan, ada sesuatu yang ya mix lah antara pride, ya bukan pride sih sebenarnya, ada ada perasaan terheran-heran sendiri untuk diriku sendiri gitu kadang-kadang. Oh ternyata aku tidak selemah itu gitu, ada perasaan. Karena aku kan ini aslinya orang pemalas, senangannya duduk-duduk. Pemalas ciptain lagu, pemalas manggung sana sini, itu gimana Tapi ya? memang benar, saya tuh sangat pemalas. Di rumah tuh kerjanya duduk-duduk aja. Jadi yang ngerjain bersih-bersih rumah, bersihin kamar mandi semua suami saya. Tapi Gitu. tantangannya apa naik Rinjani di usia yang sekarang ini Mbak Ati? Maksudnya training atau apa kayak persiapannya apa? Kendalanya di sana Ya karena juga. saya udah bertahun-tahun memang saya olahraga. Saya tuh bertahun-tahun udah 31 tahun. Saya tuh selalu jalan 2 jam, jalan cepat 2 jam.
Itu kira-kira 13-14 kilometer itu tiap hari. Setiap hari. Oh, jadi kalau diurut-urut saya mungkin dari Amerika kalau jalan kaki udah sampai di sampai Indonesia. ya. Gitu. Ya, tapi gini Mbak, menariknya lagi adalah keberanian dari Mbak Ati. Ini juga kita kasih jempol lah ya, keren sekali gitu. Tapi kan bisa aja Mbak 4 bulan yang lalu sudah di booking, tiba-tiba ada insiden, berubah pikiran kan sempat ditutup gitu kan. tuh. Mundur gitu, kenapa ini waktu masih terus? rescue itu kan sempat ditutup, saya ndredeg juga. Waduh, saya udah kasih DP lagi gitu. Bisa refund gak ya gitu? Ya cuman ya takutnya sampai ya kan itu kan itu udah aku bayangin, aduh nanti aku bisa jalan di situ kayak gitu. Jadi waktu ditutup aku ndredeg juga gitu. Jadi tapi kan ternyata begitu sudah evakuasi kan, terus dibuka lagi gitu ya, senang. Tapi sekarang kalau nggak salah ditutup lagi ya. Iya. Tapi hanya jalur tertentu kayaknya. Nah yang Mbak Ati lewatin kemarin jalurnya yang aman atau jalur yang sama dengan WNA kemarin nih? Ya semua sama. Sama ya itu yang aku lalui itu Sembalun. Nah tadinya itu aku turunnya mau lewat yang kemarin orang Swiss sama orang Belanda itu jatuh. Jadi harusnya perjalananku turun itu harusnya ke Segara Anak dulu, baru lewat Torean. Itu yang ada jalan kurus namanya, yang harus pegangan rope itu tali itu sambil mepet-mepet itu kan memang ya kayaknya memang serem juga ya pas di treknya itu. Gitu rencananya begitu, tapi begitu sudah sampai puncak tuh kan kalau udah sampai puncak kan sudah senang gitu. Bayar ya. Terus langsung nggak pengen kesulitan lagi gitu. Pengennya udah gimana caranya aku cepet bisa duduk dan tidur istirahat itu aja. Jadi nggak jadi ke situ. Jadi yang tadinya saya udah book itu untuk 4 hari 3 malam, itu akhirnya cuma 2 malam 3 hari. Berapa lama sampai ke puncak tuh Mbak Ati? Total. Itu kalau itu orang normal yang udah profesional bener ya itu ya harusnya 3 jam 4 jam. Saya 8 jam. Kendala-kendalanya apa? Apakah tekstur tanah, mungkin cuaca, seperti apa kemarin? Ya, kalau orang itu sudah tua seperti aku semua berkendala. Jadi ya termasuk dari start aja udah itu serasa karena kan humid ya. Waktu di Sembalun itu kan memang masih agak landai gitu kan. Sampai pos 2 belum nanjak-nanjak. Ya cuman karena nggak ada pohon-pohon seperti di Senaru kan banyak 60% banyak hutan. Kalau itu kan enggak, itu savana itu. Jadi itu ya kalau bulan Juli kan udah mulai humid ya. Jadi terasa itu dasku mulai kemot-kemot mumet. Waduh ini baru start kok udah gini. Kayak ada mulai mual kayak gitu. Terus ya karena mungkin belum panas badan kita kan. Setelah beberapa lama itu mulai terbiasa. Oke. Gitu. Tapi pengen lagi ya pasti ya Rinjani ya. Oh waktu di letter 8 itu masuk, aduh jancuk ini ngapain aku di sini gitu. Jadi aku pikir, ngapain lo aku lo. Seperti itu bahasa Jawa, itu ulo marani gepuk gitu ya. Jadi orang cari yang susah gitu. Kayak gitu. Aduh. Ini sebenarnya cerita Mbak Ati ini seru banget sih. Banyak sekali yang mau saya tanyakan. Tapi sayangnya kita lagi ada musibah besar yang terjadi di Manado Mbak. Ada sebuah kapal yang terbakar gitu. Kapal Barcelona, penumpang Barcelona yang terbakar di Minahasa Utara. Nah kita akan perbarui informasinya sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TV One. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, sebuah kapal motor Barcelona mengalami kebakaran hebat saat melintas di perairan sekitar Pulau Talise, Minahasa Utara. Ya, musibah ini menyebabkan kepanikan penumpang yang terlihat berhamburan dan melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Tampak dalam sejumlah rekaman video suara penumpang yang berteriak panik. KM Barcelona adalah kapal penumpang yang melayani rute pelayaran Manado tahunan. Dari gambar yang terlihat di layar kaca, ini adalah area bawah kapal di mana para penumpang ini masih kebingungan melihat di area atasnya sudah berkobar
api sangat besar. Nah, kalau yang sekarang ini warga sudah mulai mempersiapkan diri, memakai pelampung untuk melompat. Karena tidak sedikit juga para penumpang ini yang kemudian panik berhamburan dan menyelamatkan diri, nekat melompat. Salah satunya adalah wanita yang saat ini berhasil merekam detik-detik ia terombang-ambing di tengah laut untuk mengirimkan video tersebut dan meminta bantuan atau pertolongan. Kita saksikan bersama juga ya bagaimana kepulan asap besar ini keluar dari kapal motor Barcelona. Kalau kita lihat dari jumlah penumpangnya ini bisa mencapai 100 mungkin ada ya. Mungkin ya, dan banyak anak-anak juga ya Putri ya, penumpang kapal Barcelona ini ya. Tadi juga ada beberapa video yang menunjukkan seorang ayah yang menggendong putrinya ya, hanya menggunakan pelampung. Mereka terombang-ambing di tengah laut menunggu kapal rescue tiba mungkin. Ya, saat ini sebagian penumpang sudah melompat ke laut dan ada juga tadi anak-anak yang tidak memakai pelampung, hanya digendong oleh orang tuanya dan memegang styrofoam yang diharapkan bisa membantu mereka mengapung. Bisa dilihat bagaimana warga saat ini berusaha menjauh dari kapal motor Barcelona yang mengangkut ataupun melayani rute pelayaran Manado Tahuna. Kapal motor Barcelona ini terbakar saat melintas di perairan sekitar Pulau Talise, Minahasa Utara. Api yang berkobar ini membuat para penumpang panik. Ini kita saksikan ya, seorang ayah dan bersama dengan putrinya ini berhasil keluar, namun sang anak ini tidak menggunakan pelampung. Ini juga jadi kekhawatiran kita, semoga tetap bisa bertahan ya di tengah lautan, menunggu hingga tim penyelamat tiba. Dan selain video ini juga banyak warga ataupun penumpang yang juga merekam detik-detik kebakaran yang terjadi di kapal motor Barcelona, untuk berharap bisa mendapatkan pertolongan dengan segera. Pihak keluarga dari penumpang kapal Barcelona ini pun juga sudah menunggu ya kabar dari keluarga mereka menjadi penumpang kapal penumpang ini. Informasinya dari tim SAR sendiri sudah ada kapal yang dikerahkan untuk menyelamatkan para penumpang dari kapal Barcelona ini. Ada KN Bima Sena yang informasinya sudah menerjunkan 15 personil dari pos Likupang. Informasinya ada juga satu korban ibu hamil ya Putri ya. Kami akan mencoba memperbarui informasi. Sudah ada salah satu keluarga korban penumpang kapal Barcelona yang ada di Minahasa, Sulawesi Utara. Di Pelabuhan Manado, keluarga ya, korban Pak ini. Alex Lahapo, selamat sore Pak Alex. Sore. Pak Alex. Bu. Pak Alex bisa mendengar suara kami, Pak Alex? Ada. Baik, Pak Alex, saat ini apakah Anda masih bisa berkomunikasi dengan keluarga Anda saat ini yang menjadi penumpang di kapal Barcelona, Pak Alex? Punya HP. Nggak punya HP yang anak mantu ini. Dia nggak punya HP. Oke, tapi benar anggota keluarga Pak Alex ini dengan bagian dari penumpang kapal tersebut? Ya, benar. Ada berapa Pak anggota keluarga? Itu baru 9 bulan dan yang satu 10 tahun. 10 tahun lebih.
Ada berapa anggota keluarga Pak Alex yang menjadi penumpang kapal Barcelona, Pak Alex? Ada 3 bersama cucu 2 dengan anak mantu 1. Halo Pak Alex. Baik, oke, Pak Alex saat ini berada di Pelabuhan Manado, benar ya Pak Alex ya? Benar. Apakah Pak Alex sudah menanyakan kabar dari anggota keluarga Pak Alex ke petugas pelabuhan? Seperti apa informasinya Pak Alex? Informasinya katanya ini anak saya yang bungsu, dia punya, mereka berdua punya papa, sudah ke Likupang. Katanya dorang disingkirkan ke Likupang, diselamatkan ke Likupang. Kapan terakhir bisa berkomunikasi dengan keluarga Pak Alex sebelum kejadian kapal terbakar, Pak Alex? Tadi malam. Kalau yang kapal terbakar enggak pernah tersambung. Baik, Pak Alex bisa diinformasikan kembali, Pak Alex? Berita. Ya, Pak Alex bisa diinformasikan kembali ada berapa banyak anggota keluarga, siapa saja Pak Alex? Ya. Hanya 3, 2 cucu, 1 anak mantu. Baik, tidak ada alat komunikasi ya, tidak punya handphone ya Pak, jadi tidak bisa mengetahui ya kabarnya saat ini ya Pak Alex ya? Tidak ada alat komunikasi. Ya, tidak ada. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Alex Lahapo. Semoga keluarga Pak Alex ini dalam kondisi selamat begitu ya Pak Alex. Sehat selalu Pak Alex. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita, tapi kita masih akan terus menghadirkan perkembangan terbaru dari terbakarnya kapal motor Barcelona di perairan Minahasa, Sulawesi Utara. Kami pamit undur diri pemirsa. Saya Putri Windasari. Dan saya Sita Paprika. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.